Pada zaman dahulu kala hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Geppetto si pembuat boneka. Pada suatu malam ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Geppetto adalah pemahat yang handal. Boneka itu sangat terlihat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio, ucapnya. Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki. Setelah selesai membuat boneka itu, Geppetto pun tertidur. Geppetto membuat boneka Pinocchio. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya. Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu. Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Suara sihir, Pinocchio pun hidup. Peri biru membuat Pinocchio hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan dan aku bisa menari. Ucap Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio pergi ke sekolah. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Hai, kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu? Tanya si anak laki-laki. Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku, jawab Pinocchio. Hai, daripada ke sekolah lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak, ucap anak laki-laki itu lagi. Pinocchio bertemu anak laki-laki. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik. Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko permen. Pinocchio diingatkan belalang ajaib. Apakah semua uang ini hanya untuk permen? Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen, ucap Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pinocchio membeli permen. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Permen Pinocchio dicuri. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang. Pinocchio menjawab, uangnya jatuh dan hilang. Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Dan dia memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio bertemu serigala dan seekor kucing. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Tiket Pinocchio palsu. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menemukan Pinocchio menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup namun tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung ke dalam pertunjukan. Pinocchio bertemu laki-laki asing. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio menjadi boneka pertunjukan. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Penonton menyukai Pinocchio. Pinocchio sangat lelah, dia merindukan Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memiliki pendapat yang lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. Kamu milikku sekarang, kata Stromboli. Pinocchio dikurung Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar,
Belalang ajaib muncul kembali. Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang minta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib datang. Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Belalang ajaib melapor pada Geppetto. Pencuri, pencuri, terikan Stromboli dan dia berlari mengejar Geppetto. Boneka itu milikku, teriaknya. Stromboli mengejar Geppetto. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka BRAKK. Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. Stromboli terjebak. Oh Pinocchio, kata Geppetto, lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong. Pinocchio berbohong. Pinocchio sangat malu, dan dia akhirnya memutuskan selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya, sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Pinocchio menjadi manusia sungguhan, dan akhirnya karena Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Itulah dia cerita Geppetto dan Pinocchio. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Cerita Rakyat ya.